Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Muhammad Pangandaman A1C02208. Di sini saya akan menjadikan paper saya menjadi PowerPoint agar gampang dicerna khalayak umum. Di sini saya membuat PowerPoint dan paper ini bertujuan untuk memenuhi tugas teknik optimasi kelas B. Oke, saya membawakan satu judul yang berpengaruh dengan optimasi yang yaitu judul pengkayaan thorium pada bahan mafic alkaline di Indonesia. Optimasi sumber green energy masa depan. Oke, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan saya membaginya menjadi tiga yaitu Indonesia dan pengembangan energi terbarukan. Yang kedua, thorium element description. Yang ketiga, peta sebaran thorium di Indonesia dan peta georek Mamuju Sulawesi Barat. Oke, Indonesia dan pengembangan energi. Kita bisa lihat di bagian kiri ada target bauran energi pembangkit listrik 2025 dan 2050. Dengan EBT di 2025 itu 23% dan 2020 itu 31%. Oke, di sini berdasarkan Kementerian ESDM sesuai kebijakan energi nasional target EBT pada 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada 2050. Bahan baku thorium lebih efisien dibandingkan uranium dan batu bara untuk menghasilkan daya 1000 megawatt atau 1 gigawatt per tahun. Diperlukan 200 sampai 250 ton uranium. Sedangkan jika menggunakan thorium hanya diperlukan 7 ton saja. Oke, yang ketiga itu sumber daya thorium di Indonesia saat ini sebesar kurang lebih 140 juta ton, umumnya berasosiasi dengan granit dan endapan placer. Sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih detail terkait sumber daya thorium yang berhubungan dengan mafic alkaline. Oke, di sini ada peta sebaran thorium di Indonesia dan peta geologi regional Mamuju Sulawesi Barat. Oke, di bagian kiri ini ada potensial thorium dan kita bisa lihat potensial zircon dan potensial RE dan sangat banyak ada di Kalimantan dan di bagian Bangka Belitung pun banyak. Tapi saya mengambil di daerah Sulawesi yaitu daerahnya itu Mamuju ya. Nah, saya akan jelaskan Batuan Mafic Alkaline itu apa. Batuan Mafic Alkaline yang tersebar di Sulawesi Barat berasosiasi dengan Gunung Api Andang yang ada di Mamuju itu. Di Giorek sudah ada dengan laju dosis radioaktif yang sangat tinggi dijumpai pada kompleks Gunung Api Andang dengan eh, terbit dari Sukadana dan kawan-kawan 2015. Terus tektonik setting Adang Volcano masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Apakah berhubungan dengan initial rifting Indonesia kontinental yang disebutkan oleh Fadlin dan kawan-kawan 2023 lalu atau berhubungan dengan subduction system dengan dari Sukadana 2015. Jadi dari Sulawesi ke Kalimantan itu masih ada perdebatan yaitu di situ apakah di situ tektonik yang menggunakan initial rifting atau menggunakan subduction rifting. Kalau initial drifting dikaji oleh Fadlin 2023 dan kalau misalnya subduction system dikaji oleh Sukadana 2015. Lanjut. Oke, di sini ada metode penelitian atau diagram alirnya yaitu yang pertama kita dengan mulai atau start lalu studi referensi langsung ke pengumpulan data sekunder langsung ke tabel work geochemistry langsung ke pengolahan data sekunder di software Iogas dan software GUI. Jadi pengolahan data saya menggunakan software Iogas dan software GUI. Lalu langsung ke data work menjadikan data itu menjadi data work geochemistry. Lalu kita menjadikan tabel AFM plot diagram, ternary classification, lamporite, kimberlite, ternary magmatic, alkaline classification, diagram alir discrimination, tectonic, diagram binary by element, and oxide diagram multiple plot. Spider plot, RS, considerate spider plot and primitive method. Lalu setelah itu kita interpretasi, lalu kita validasi kesesuaian hasilnya, lalu kita proses lagi kesimpulan, lalu kita proses lagi penyusunan paper, lalu selesai. Oke, di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Saya membagi menjadi empat yaitu tabel geokimia Mamuju Sulawesi Barat,
Yang kedua ada petrogenesis rock type magma alkalinity tectonic setting enrichment thorium, uranium dan zircon. Yaitu yang ketiga ada korelasi antara thorium dengan major elemen dan thorium dengan trace elemen. Yang keempat yaitu korelasi kehadiran batuan mafic alkaline dengan kondisi tektonik. Ini adalah tabel rock geochemistry Mamuju Sulawesi Barat. Berdasarkan sampel didapatkan kadar relatif tinggi pada unsur thorium mencapai 1100 ppm. Dengan uranium mencapai 743,8 ppm dan zirconium mencapai 3325 ppm. Yang kedua, nilai tersebut menunjukkan pengkayaan pada elemen thorium, uranium, dan zircon karena menunjukkan nilai ppm yang di atas rata-rata normal. Lalu yang ketiga, umumnya nilai kadar unsur tersebut rata-rata lebih dari 50 ppm. Lalu ada petrogenesis rock type. Nah, di sini ada Tas Libes et al. 1986. Yang kita cari di sini adalah banyaknya di adang formasi berada pada basaltik chloride dan masih banyak lagi. Lalu ternilai konflik lamborite kimberlite afterbank mas 1987 kita menggunakan menjadi di adang itu kita menjadikan dia menjadi lamprolite. Nah, di sini guys. Lalu di sini ada perogenesis magma alkalinity dan ada magma analytical question CaO sampai K2O nah 2 Inwitzen Godang et al. 2021 modified Turner et al. 1996. Oke, Adang itu ada di bagian Sodic series dan eh, s- Sonsonitic series. Tapi kita mengupload yaitu banyaknya Adang formasi Mamuju itu di Sodic series. Oke, di sini ada pedogenesis tectonic setting dengan discrimination diagram volcanic rocks atau dengan diagram for volcanic rock dengan Saputra et al. 2022 modified dari After Sun et al. 2006. Berdasarkan hasil dari diagram ini, tatanan tektonik Adang formasi Mamuju berada pada continental extension zone atau initial rift. Nah, di sini yang dari awal itu ada perdebatan, saya mengambilnya dan saya ngupload dan dapatkan hasil yaitu initial rift dari Fadlin dan kawan-kawan 2023. Sedangkan mayoritas batuan mafic alkaline di dunia berasal dari intrational rift. Oke, lanjut. Oke, di sini ada spider plot dari enrichment kekayaan dari thorium, uranium, dan zircon. Oke, yang pertama di bagian sisi kiri ini ada spider plot primitive mantle Sun M. McDina 1989 dengan banyaknya anomali positif yang terdapat pada thorium, barium, dan Pb atau kita sebut dengan timbal. Dan ada pula La itu lithium di bagian Adang Formation. Lalu di bagian kanan ada spider plot Re primitive metal McDonald and Stan 1955. Dan di sini kita bisa lihat adanya anomali negatif yaitu di bagian Nd atau nudium. Oke, kita lanjut langsung. Oke, di sini ada korelasi antara dengan major elemen dengan TH, korelasi antara TH dengan major elemen dan thorium dengan trace elemen. Dan berdasarkan diagram multiplot of thorium vs major elemen dan berdasarkan bahwa thorium tidak berasosiasi dengan CaO, Na2O dan K2O dan Fe2O dan MgO. Diinterpretasikan bahwa TH tidak berasosiasi dengan unsur-unsur utama yang berhubungan dengan mineral pembentuk batuan sehingga dapat dilangsungkan tidak berhubungan dengan rock forming mineral. Makanya thorium berasosiasi dengan TiO2. Oke, korelasi antara thorium dan major elemen dan dengan trace elemen yaitu berdasarkan diagram multiplot of TH with trace elemen dapat dipastikan bahwa thorium dengan La, zirconium, Y, Ce berasosiasi dengan diasumsikan adanya pengkayaan pada thorium seiring kadar La, zirkon, Y, dan Ce meningkat. Hal ini menunjukkan terjadi karena batuan metal alkaline menyusun adang Fe Mamuju sangat berpengaruh dengan asosiasi TH dan zirkon dengan komposisi La, Zr, Y, Ce. Oke, lanjut ke korelasi kehadiran batuan metal alkaline dengan kondisi tektonik. Nah, di sini yang perdebatan yang kita cari itu ada di antara subduction dan initial rift. Oke, di sini kita membuat gambaran dari kalau saya ini membuat dari initial rift gennya.
Itu pertama, berdasarkan rotasi gambar dapat didemonstrasikan bahwa lokasi penelitian terletak pada Sunda Plate bagian timur yang mengalami continental rifting bagian timur Pulau Kalimantan dan di bagian barat Sulawesi merupakan sebuah daratan yang sama. Proses eksistensial ini terjadi pada Eosen Tengah, dibuktikan dengan kehadiran Graben dan Half Graben pada batuan dasar Makassar Basin dan terjadi penipisan lempeng yang terjadikan membentuk Selat Makassar. Awang et al. 2012. Lalu dapat disimpulkan dari ilustrasi pada gambar di atas serta tambahan data geokimia yang menunjukkan bahwa adang formasi terbentuk pada tatanan tektonik continental extension zone atau initial rift. Nah, saya membuat ini dari membuat ini dari kita ada di sini di Mamuju. Jadi ini initial riftnya. Oke, lanjut. Oke, kesimpulan dan saran. Batuan mafic alkaline penyusun Adang Formation Mamuju Sulawesi Barat dikategorikan sebagai batuan lamporite dan lamporise. Berasal dari golongan batuan beku, mafic, dan intermediate. Magma alkaline ini batuan mafic alkaline berupa ultra potasik hingga sodic series. Thorium pada batuan mafic alkaline tidak berasasi dengan unsur pembentuk rock phenomenal, tetapi thorium berasasi dengan TiO2 dan diinterpretasikan adanya mineral apatit. Kehadiran unsur tersebut berkaitan dengan proses metasomatisme lalu serta terbentuk pada tatanan tektonik continental extension margin atau kita sebut initial rift. Asumsi ini didukung juga oleh kemiripan litologi dari tambang batu bara Kalimantan dengan Andang Formation Mamuju Sulawesi Barat. Sehingga perlu untuk penelitian eksplorasi lebih lanjut oleh pemerintah pada batuan mafic alkaline di Indonesia karena sebaran unsur thorium terkonfirmasi pada batuan tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.